Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Kilatan petir menerangi gang sempit di sudut kota, memperlihatkan pemandangan mengerikan. Seorang pria berseragam loreng tergeletak tak bernyawa. Wajahnya lebam, tubuhnya penuh luka tusuk, dan darah mengalir membentuk genangan di aspal basah. Serka Wahyu, seorang prajurit Kopassus yang dikenal tangguh dan loyal, kini hanya jasad tak berdaya di bawah lampu jalan yang berkelap-kelip. Di dekatnya, sebuah emblem merah dengan logo khas pasukan elit itu terkoyak, seolah menjadi saksi bisu kebrutalan yang baru saja terjadi. Beberapa warga yang melintas menahan napas, ngeri melihat tubuh pria yang jelas bukan orang sembarangan. Mereka tahu siapa dia, seorang tentara. Namun, tak ada yang berani bersuara. Mereka tahu siapa yang berkuasa di wilayah ini. Ormas preman yang menguasai daerah tersebut sudah lama menjadi momok bagi warga sekitar. Mereka bisa membunuh tanpa konsekuensi, membeli hukum dengan uang, dan menghilangkan siapa saja yang menentang. Dan kini, mereka telah melakukan kesalahan fatal, membantai seorang anggota pasukan khusus. Di sudut gang, seorang pemuda bernama Rudi bersembunyi di balik tumpukan kardus bekas. Tubuhnya gemetar ketakutan. Dia menyaksikan segalanya. Dia melihat bagaimana Serka Wahyu dikepung oleh belasan pria berbadan besar, dipukul, ditendang, lalu ditikam tanpa ampun. Dia mendengar teriakan kesakitan yang perlahan meredup, hingga akhirnya hanya suara hujan yang tersisa. Namun, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Melawan berarti mati. Lari pun percuma. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu dan berharap para algojo itu pergi. Dan mereka memang pergi, meninggalkan tubuh Wahyu begitu saja seperti sampah yang dibuang. Beberapa dari mereka bahkan tertawa, menikmati kemenangan atas seorang prajurit yang bahkan tak diberi kesempatan untuk melawan. Mobil-mobil mewah yang mereka gunakan melaju tanpa rasa bersalah, seakan-akan yang mereka bunuh hanyalah seekor anjing liar. Rudi menggertakkan giginya, marah sekaligus takut. Tapi ada satu hal yang dia tahu, kematian ini tidak akan berakhir begitu saja. Keesokan paginya, berita kematian Serka Wahyu sampai ke markas Kopassus di Cijantung. Ruangan briefing yang biasanya penuh dengan suara instruksi kini sunyi. Para prajurit yang membaca laporan itu mengepalkan tangan. Rahang mereka mengeras. Namun, yang paling berbahaya adalah pria yang berdiri di tengah ruangan, Jenderal Arya Pratama. Sorot matanya yang biasanya tenang kini dipenuhi amarah. Tangannya mencengkeram dokumen laporan begitu kuat hingga kertas itu nyaris robek. Siapa yang bertanggung jawab? Suaranya dalam, dingin, dan penuh ancaman. Tidak ada yang menjawab. Semua orang tahu bahwa ini bukan sekadar kasus pembunuhan. Ini adalah penghinaan terhadap institusi. Ini adalah tantangan perang. Seorang perwira muda maju, menyerahkan rekaman CCTV yang berhasil diamankan dari salah satu toko di sekitar lokasi kejadian. Jenderal Arya menonton dalam diam. Dalam rekaman itu, dia melihat Wahyu dikeroyok, dihina, dan akhirnya dibunuh. Dia melihat wajah-wajah pelakunya, orang-orang yang mengira mereka bisa lolos dari hukuman. Jenderal Arya meletakkan rekaman itu di meja, lalu menatap seluruh ruangan. Kita tidak akan menunggu keadilan dari hukum yang sudah busuk, katanya pelan, namun tegas. Mereka ingin bermain kasar? Baik, kita beri mereka pelajaran tentang siapa yang sebenarnya menguasai medan perang. Malam itu, Jakarta masih diguyur hujan. Tapi kali ini, hujan bukan satu-satunya yang akan jatuh ke tanah. Dalam bayang-bayang, roda balas dendam mulai bergerak. Ruangan itu penuh dengan aura mencekam. Para perwira Kopassus yang berkumpul di markas Cijantung masih diam, menanti instruksi. Namun, semua mata tertuju pada satu sosok, Jenderal Arya Pratama. Pria berusia 50-an itu berdiri tegak. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya penuh dengan bara api. Semua orang di ruangan itu tahu, ini bukan sekadar kematian seorang prajurit. Ini adalah penghinaan. Ini adalah deklarasi perang dari orang-orang yang mengira mereka lebih berkuasa daripada negara. Jenderal Arya mengambil napas panjang, menenangkan emosinya sejenak. Namun, di dalam dirinya, amarah sudah tidak terbendung. Ia mengenal Serka Wahyu dengan baik,
Seorang prajurit setia yang telah bertarung dalam berbagai operasi berbahaya untuk negeri ini. Dan kini, dia terkapar di gang sempit. Tubuhnya dihancurkan oleh sekumpulan bajingan yang bahkan tidak pantas menyentuh sepatunya. Kematian Wahyu bukan hanya kehilangan bagi Kopassus, tetapi juga pukulan bagi kehormatan korps. Aku ingin semua informasi tentang ormas itu dalam waktu kurang dari 24 jam. Suaranya datar, tapi mengandung ancaman yang jelas. Siapa pemimpinnya? Siapa yang melindungi mereka? Siapa yang mengalirkan uang untuk mereka? Aku ingin semuanya. Mayor Dimas, tangan kanan Arya, segera memberi hormat. Siap, Jenderal. Tim intelijen sudah bergerak. Jenderal Arya mengangguk pelan, lalu menatap layar monitor di depannya. Rekaman CCTV pembunuhan Wahyu terus berulang di sana, seolah ingin memastikan wajah-wajah pelaku tertanam dalam memorinya. Dia memperhatikan detailnya, gerakan mereka, ekspresi mereka, bagaimana mereka tertawa setelah membantai anak buahnya. Setiap frame rekaman itu adalah bahan bakar bagi amarahnya yang semakin berkobar. Lalu, telepon di mejanya berdering. Panggilan dari seseorang di kepolisian. Dengan enggan, Arya mengangkatnya. Jenderal, kami turut berduka atas kematian Serka Wahyu. Kami akan menangani kasus ini sesuai prosedur hukum. Klik. Arya menutup telepon tanpa menjawab. Dia tidak butuh janji kosong. Dia sudah terlalu lama melihat bagaimana hukum dipermainkan oleh orang-orang yang berkuasa. Dia tahu kasus ini akan berakhir seperti yang lain. Berkas menghilang, saksi bisu, dan pelaku tetap bebas berkeliaran. Tapi kali ini, dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Jenderal Arya melangkah ke depan, menatap pasukannya dengan tatapan yang dingin. Kita bukan orang-orang yang menunggu keadilan. Suaranya terdengar seperti gelegar petir. Kita adalah mereka yang menegakkan keadilan. Mereka pikir mereka bisa membunuh seorang prajurit dan lolos begitu saja? Salah besar. Di ruangan itu, puluhan prajurit Kopassus mengangguk serempak. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Mereka tahu ini bukan lagi operasi biasa. Ini adalah perang tanpa ampun. Dan dalam perang ini, hanya ada satu aturan. Musuh harus dihancurkan, tanpa sisa. Malam semakin larut, tetapi di markas Kopassus, lampu di ruang intelijen tetap menyala. Di dalamnya, Mayor Dimas dan timnya bekerja tanpa henti, menyisir setiap data yang bisa mengarah pada pelaku. Nama-nama mulai bermunculan, wajah-wajah preman yang terekam di CCTV dianalisis, dan jaringan ormas yang selama ini bergerak di balik bayang-bayang mulai terbongkar. Mereka bukan sekadar geng jalanan biasa. Mereka memiliki backing kuat, orang-orang berpengaruh yang melindungi mereka dari hukum. Mayor Dimas mengetuk layar komputernya, memperbesar salah satu wajah yang paling dominan dalam rekaman. Riko Salim, gumamnya. Matanya menyipit penuh kebencian. Ketua ormas yang paling berkuasa di Jakarta. Punya hubungan dengan bandar narkoba, pejabat korup, bahkan aparat yang bisa dia beli. Jenderal Arya berdiri di belakangnya, memperhatikan data yang terpampang. Wajahnya tetap dingin, tetapi ada bara api yang semakin membakar di dalam dirinya. Dia yang memerintahkan pembunuhan Wahyu? Tanyanya. Dimas mengangguk. Kami menemukan percakapan dari informan bahwa Wahyu berusaha menggali informasi tentang mereka. Sepertinya dia tahu terlalu banyak. Itu sebabnya mereka menghabisinya. Jenderal Arya mengepalkan tangannya. Ini bukan sekadar pembunuhan. Ini adalah pesan. Ancaman dari para bajingan itu bahwa mereka bisa membunuh siapapun yang mencoba mengusik bisnis mereka. Namun, mereka telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka, menyentuh salah satu pasukan terbaiknya. Arya menoleh ke arah tim intelijen. Aku ingin tahu segalanya tentang Riko. Tempat tinggalnya, kebiasaannya, siapa yang paling dia percaya. Aku ingin tahu di mana dia berada setiap jam dalam sehari. Mayor Dimas tersenyum tipis, memahami arah pikiran komandannya. Kami akan melacaknya, Jenderal. Dalam waktu kurang dari 12 jam, kami akan tahu setiap gerakannya. Jenderal Arya mengambil napas dalam-dalam. Ini bukan hanya sekadar balas dendam. Ini adalah perang yang harus dimenangkan.
Dan dia tidak akan berhenti sampai orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian Wahyu jatuh satu persatu. Malam ini, mereka mengendus musuh. Besok, mereka akan berburu. Hujan masih mengguyur kota saat sekelompok pria bersenjata bergerak dalam bayang-bayang. Mereka bukan polisi, bukan juga preman. Mereka adalah prajurit Kopassus, hantu-hantu dalam dunia perang, yang beroperasi tanpa suara, tanpa jejak. Malam ini, mereka datang bukan untuk berdialog, tetapi untuk mengirim pesan kepada para pembunuh serka Wahyu. Balas dendam telah dimulai. Di sebuah gudang tua di pinggiran Jakarta, puluhan preman berkumpul. Mereka tertawa sambil menenggak minuman keras, merasa tidak tersentuh oleh hukum. Riko Salim tidak ada di sana, tetapi para anak buahnya menikmati kemenangan atas pembantaian seorang prajurit. Mereka pikir tidak akan ada pembalasan, bahwa mereka bisa lolos begitu saja. Mereka salah. Tanpa suara, tim Kopassus yang dipimpin Mayor Dimas menyusup ke dalam gudang. Dalam hitungan detik, lampu padam, dan ruangan itu tenggelam dalam kegelapan. Teriakan kebingungan terdengar, tetapi sebelum ada yang sempat bereaksi, ledakan kecil terjadi di sudut ruangan, granat kejut. Cahaya putih menyilaukan mata para preman. Disusul bunyi tembakan senapan berperedam yang menghantam lampu-lampu di langit-langit. Ketika mereka akhirnya bisa melihat kembali, mimpi buruk telah dimulai. Beberapa dari mereka telah tersungkur dengan tangan terikat. Wajah mereka dihantam begitu cepat hingga tak sempat melawan. Sisanya berdiri gemetar, mencari senjata mereka. Tetapi yang mereka lihat hanyalah bayangan bergerak cepat di antara tiang-tiang gudang. Seorang pria bertubuh besar mencoba menarik pistolnya. Tetapi sebelum sempat mengarahkannya, sebuah tangan kuat melilit lehernya dari belakang. Satu hentakan, dan tubuhnya roboh tak sadarkan diri. Sisanya mencoba kabur, tetapi pintu telah terkunci dari luar. Mereka terperangkap dalam kegelapan, seperti tikus dalam kandang. Setelah beberapa menit, keadaan menjadi hening. 15 preman kini berlutut di tengah gudang. Tangan mereka terikat ke belakang. Salah satu dari mereka, seorang pria berwajah kasar dengan bekas luka di pelipis, memberanikan diri bersuara. "Siapa kalian?" Suaranya terdengar gemetar. Dari kegelapan, seorang pria bertubuh tegap melangkah ke depan. Mayor Dimas menatap mereka dengan dingin, lalu melemparkan sesuatu ke lantai. Benda itu berputar sebelum berhenti tepat di depan para preman. Sebuah emblem Kopassus milik serka Wahyu yang mereka koyak malam itu. "Kalian menyentuh orang yang salah," kata Dimas dengan suara dingin. "Dan ini baru permulaan." Tanpa peringatan, gudang itu meledak. Tidak untuk membunuh, tetapi cukup untuk menghancurkan tempat itu menjadi abu. Meninggalkan satu pesan jelas bagi Riko Salim dan orang-orangnya. Perang telah dimulai. Pagi hari di Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya. Di salah satu apartemen mewah di pusat kota, Riko Salim duduk dengan wajah tegang. Laporan tentang penggerebekan di gudang malam tadi membuatnya gusar. 15 anak buahnya ditemukan terikat di tengah jalan, beberapa dalam kondisi mengenaskan, hidung patah, tangan remuk, bahkan ada yang hampir tak bisa berbicara akibat rahang mereka dihantam terlalu keras. Gudang tempat mereka berkumpul kini hanya puing-puing yang masih mengepulkan asap. Satu pesan tertinggal di sana, tertulis di dinding yang masih berdiri. "Ini baru permulaan." Riko mengempaskan gelasnya ke meja. "Bangsat, siapa yang berani melakukan ini?" teriaknya. Suaranya menggema di ruangan itu. Namun, dalam hati, dia sudah tahu jawabannya. Ini bukan pekerjaan polisi. Ini terlalu cepat, terlalu presisi. Hanya ada satu kelompok yang bisa melakukan hal semacam ini. Kopassus. Dia beralih menatap pria di depannya. Seorang polisi berpangkat tinggi yang selama ini menjadi pelindungnya. Kompol Suryatama, seorang perwira yang sudah lama bermain di dua kaki, menghela napas panjang. "Riko, aku sudah bilang, membunuh tentara bukan keputusan yang bagus," katanya pelan, tetapi penuh tekanan. "Kamu pikir polisi akan bisa menahan mereka? Ini bukan kasus biasa. Ini bukan preman jalanan yang bisa kita suap untuk diam." Riko mengepalkan tangannya. Selama ini, dia merasa tak tersentuh. Dia punya jaringan di kepolisian.
politisi yang bisa dibayar, bahkan pengusaha besar yang mendanainya. Tetapi kini, untuk pertama kalinya, dia merasa ada yang mengintai dari kegelapan. Musuh yang tidak bisa dia sogok atau takuti. Kita harus balas, katanya akhirnya. Panggil semua orang. Gandakan keamanan di setiap tempat. Dan temukan siapa di antara kita yang membocorkan informasi. Sementara itu, di markas Kopassus, Jenderal Arya mendengar laporan dari Mayor Dimas. Mereka mulai ketakutan, kata Dimas dengan nada puas. Mereka menggandakan penjagaan di semua tempat mereka, bahkan memindahkan markas utama mereka ke lokasi baru. Arya mengangguk perlahan. Dia sudah memperkirakan ini, tapi dia juga tahu, musuh yang ketakutan justru akan menjadi lebih berbahaya. Riko tidak akan diam. Dia akan melawan. Dan ketika dia melawan, dia akan membuat kesalahan. Bagus, kata Arya akhirnya. Sekarang, kita buat mereka benar-benar percaya bahwa bayangan mereka sendiri pun tidak bisa mereka percayai. Perang bayangan telah dimulai. Tidak ada yang bisa. Malam itu, Jakarta terasa lebih gelap dari biasanya. Di sebuah rumah persembunyian yang tersembunyi di pinggiran kota, Riko Salim duduk dengan wajah muram. Sejak serangan mendadak di gudangnya, dia tidak lagi merasa aman. Orang-orang kepercayaannya mulai ragu. Beberapa bahkan menghilang tanpa kabar. Namun, yang paling membuatnya marah adalah fakta bahwa seseorang di dalam organisasinya telah membocorkan informasi kepada musuh. Di seberang meja, Kompol Suryatama menyalakan rokoknya dengan tenang. Aku sudah bilang, Riko, mereka bukan musuh biasa. Ini Kopassus. Mereka tidak hanya menggunakan kekuatan, mereka juga bermain dengan otak. Riko membuang napas kasar. Jadi kau menyuruhku diam saja? Menunggu sampai mereka membunuhku satu persatu? Suryatama tersenyum tipis. Tidak, aku menyuruhmu mencari siapa pengkhianatnya. Kopassus bisa saja menyusup ke dalam kelompokmu. Seseorang di antara kita pasti bekerja untuk mereka. Ucapan itu membuat suasana di ruangan itu semakin tegang. Riko melirik anak buahnya yang berdiri di dekat pintu. Beberapa dari mereka telah bersamanya selama bertahun-tahun. Tetapi siapa yang bisa dia percayai sekarang? Sementara itu, di markas Kopassus, Mayor Dimas menerima laporan dari salah satu agen rahasia mereka yang telah lama disusupkan ke dalam kelompok Riko. Mereka mulai saling curiga. Beberapa anak buahnya sudah dibunuh secara diam-diam. Sepertinya Riko benar-benar terpojok. Jenderal Arya mendengar laporan itu dengan tenang. Dia tahu bahwa tak perlu menghabisi semua musuh dengan tangan sendiri. Kadang, musuh yang ketakutan akan menghancurkan dirinya sendiri. Teruskan operasi, katanya akhirnya. Buat mereka semakin kacau. Biarkan mereka saling membunuh. Di malam yang sama, di rumah persembunyian Riko, jeritan pertama terdengar. Seorang anak buahnya ditemukan tewas dengan kepala ditembak dari jarak dekat. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Riko menatap tubuh itu dengan ngeri. Musuhnya belum datang untuk membunuhnya. Mereka sedang memainkan pikirannya. Dan itu jauh lebih buruk. Angin malam berembus dingin, membawa ketegangan yang semakin menyesakkan. Di dalam rumah persembunyiannya, Riko Salim mondar-mandir dengan wajah penuh amarah. Sejak kejadian tadi sore, 3 anak buahnya ditemukan mati dengan cara yang sama. Ditembak di kepala tanpa ada tanda-tanda perlawanan. Ini bukan serangan biasa. Ini adalah pesan. Musuh tidak hanya ingin membunuhnya, tetapi juga menghancurkan mentalnya perlahan-lahan. Kompol Suryatama duduk di sudut ruangan, mengamati dengan tenang. Mereka tidak akan menyerangmu secara langsung, katanya sambil menghisap rokoknya. Mereka ingin kau ketakutan. Mereka ingin kau membuat kesalahan. Riko menatapnya dengan marah. Kau pikir aku hanya akan diam? Aku akan kerahkan semua anak buahku. Kita serang mereka sebelum mereka menghabisi kita. Suryatama menggeleng pelan. Itu yang mereka harapkan. Kau keluar dari persembunyian, dan mereka akan menyelesaikan ini dalam semalam. Dia meletakkan rokoknya dan menatap Riko tajam. Kau tidak bisa melawan musuh yang tidak terlihat. Sementara itu,
Di markas Kopassus, Mayor Dimas melacak pergerakan kelompok Riko. Beberapa tempat persembunyian mereka telah ditinggalkan, dan orang-orangnya mulai berpencar. Mereka semakin panik. Lapor salah satu agen yang telah menyusup ke dalam jaringan ormas itu. Beberapa bahkan meninggalkan Jakarta. Jenderal Arya tersenyum tipis. Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar perburuan biasa. Mereka tidak sedang berhadapan dengan polisi atau geng jalanan. Mereka berhadapan dengan kita. Malam itu, Riko akhirnya memutuskan untuk memindahkan persembunyiannya. Namun, saat konvoinya melaju di jalanan sepi menuju lokasi baru, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dor! Tembakan pertama meledak dari kegelapan, menghantam ban mobil terdepan. Dalam hitungan detik, suara tembakan lain menyusul, menghantam kendaraan-kendaraan lain dalam konvoi. Para anak buah Riko berhamburan keluar, mencoba melawan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lihat di dalam kegelapan. Musuh mereka tidak terlihat, hanya bayangan yang bergerak cepat, mematikan. Riko berusaha melarikan diri, tetapi sebelum dia sempat mencapai kendaraan lain, sesuatu menghantam dadanya dengan keras. Bukan peluru, tetapi tendangan dari seseorang yang muncul begitu cepat seolah-olah berasal dari udara. Riko terhuyung, terjatuh ke tanah, dan saat dia mencoba berdiri, sebuah sepatu militer menginjak dadanya dengan kuat. Di bawah cahaya remang-remang lampu jalan, wajah itu akhirnya terlihat. Dingin, tanpa emosi, tetapi penuh amarah yang terpendam. Jenderal Arya menatapnya dengan tajam, lalu berbicara dengan suara rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Riko Salim terbatuk keras. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Dadanya terasa remuk akibat injakan Jenderal Arya. Tetapi yang lebih menghantamnya adalah kenyataan bahwa dia kini tak berdaya. Selama ini, dia merasa sebagai penguasa jalanan, tak tersentuh oleh hukum maupun musuh-musuhnya. Namun kini, dia terkapar di tanah, di bawah bayang-bayang seorang pria yang selama ini diam-diam mengintainya. Di sekeliling mereka, pasukan Kopassus telah menaklukkan sisa-sisa anak buah Riko. Beberapa tergeletak tak sadarkan diri, sementara sisanya berlutut dengan tangan diikat. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tidak ada lagi tawa dan kesombongan seperti malam ketika mereka menghabisi Serka Wahyu. Malam ini, mereka adalah hewan buruan yang menunggu ajal. Jenderal Arya menatap Riko dengan dingin. Kau pikir kau bisa membunuh salah satu anak buahku dan lolos begitu saja? Suaranya pelan, tapi mengandung ancaman yang menusuk lebih dalam daripada pisau. Kami bukan polisi. Kami bukan pejabat yang bisa kau suap. Kami adalah prajurit. Dan prajurit tidak melupakan rekan mereka yang gugur. Riko mencoba tersenyum meski wajahnya berlumuran darah. Jadi, mau kau apakan aku? Suaranya bergetar, tapi tetap mencoba menunjukkan keberanian. Jenderal Arya menunduk sedikit, mendekatkan wajahnya ke Riko. Aku bisa membawamu ke pengadilan. Aku bisa menyerahkanmu ke hukum, katanya. Tapi hukum tidak bekerja untuk orang sepertimu. Hukum gagal melindungi Wahyu. Hukum membiarkan kalian tumbuh seperti kanker di negeri ini. Mayor Dimas melangkah mendekat, menyerahkan sesuatu kepada Jenderal Arya. Sebuah pistol berwarna hitam. Senjata yang sama yang digunakan untuk membunuh Serka Wahyu. Riko menelan ludah. Tubuhnya menegang saat Jenderal Arya mengambil pistol itu dan menyentuh pelatuknya. Tunggu, aku bisa membayar. Aku bisa memberimu segalanya. Riko mencoba bernegosiasi. Suaranya semakin panik. Arya menggeleng perlahan. Yang kuinginkan sudah tidak bisa kau berikan. Sebuah letusan terdengar, menggema di tengah malam yang sunyi. Tubuh Riko Salim terkulai. Matanya masih terbuka dalam ketakutan. Di sekitar mereka, sisa anak buahnya hanya bisa menunduk, tak berani bergerak. Jenderal Arya mengangkat kepalanya, menatap pasukan yang berdiri tegap di hadapannya. Ini bukan sekadar balas dendam, katanya dengan suara tegas. Ini adalah peringatan. Tidak ada yang menyentuh prajurit kita dan lolos begitu saja. Malam itu, Jakarta tetap sunyi. Namun di dalam kegelapan, sebuah pesan telah dikirim. Sebuah keadilan yang tidak akan pernah tertulis di lembaran hukum,
tetapi akan selalu dikenang oleh mereka yang pernah menantangnya. Hujan turun perlahan membasahi jalanan Jakarta. Di sudut kota, di sebuah gang sempit yang gelap, beberapa pria berbicara dengan suara lirih. Mereka adalah sisa-sisa kelompok Riko Salim yang berhasil melarikan diri dari pembantaian malam itu. Wajah mereka pucat, bukan hanya karena kelelahan, tetapi karena ketakutan yang kini mencekik mereka. "Arya, dia bukan manusia," bisik salah satu dari mereka. Tangannya gemetar saat menyalakan rokok. "Dia membantai kita seperti binatang. Polisi tidak bisa menyentuhnya. Kita tidak bisa bersembunyi darinya." Yang lain mengangguk. Matanya terus mengawasi setiap sudut gang, seolah-olah bayangan Jenderal Arya bisa muncul kapan saja. Mereka tahu mereka sudah tamat. Tanpa Riko, tanpa dukungan dari polisi korup seperti Kompol Suryatama, mereka hanyalah hantu yang menunggu ajalnya. Sementara itu, di markas Kopassus, Mayor Dimas berdiri di samping Jenderal Arya yang tengah mengamati laporan terakhir. "Riko sudah mati, kelompoknya sudah hancur, tapi beberapa masih berkeliaran," kata Dimas. Arya tetap diam. Matanya masih tertuju pada berkas di tangannya. Foto-foto korban preman yang telah mereka habisi tersebar di meja. Tapi bukan itu yang menarik perhatiannya. Di sudut berkas itu, ada satu nama yang masih hidup, Kompol Suryatama. "Orang ini masih bebas," gumam Arya. Dimas mengangguk. "Ya, dia menghilang setelah Riko mati. Intelijen melaporkan bahwa dia mungkin berusaha kabur ke luar negeri." Arya mendesah pelan, lalu menatap Dimas dengan tatapan tajam. "Dia lebih berbahaya daripada Riko. Riko hanya preman, tapi Suryatama, dia aparat yang bermain kotor. Jika dia dibiarkan, dia bisa membangun jaringan baru, menciptakan Riko-Riko lain di masa depan." Dimas tersenyum tipis. "Jadi, kita kejar dia." Arya meletakkan berkas itu dan mengambil napas dalam. "Kita tidak membiarkan musuh melarikan diri, apalagi yang seperti dia." Di kejauhan, malam semakin pekat. Perburuan belum selesai. Bayangan masih tertinggal. Dan perang belum benar-benar berakhir. Pesawat tujuan Singapura itu hampir lepas landas saat seorang pria berseragam dinas bergegas melewati antrean imigrasi. Kompol Suryatama mengenakan jaket hitam, topi ditarik rendah, berusaha menyembunyikan wajahnya. Dia tahu waktu tidak berpihak padanya lagi. Riko sudah mati, anak buahnya habis, dan kini dia adalah target terakhir. Jika dia tidak keluar dari negeri ini malam ini, dia tidak akan pernah punya kesempatan kedua. Di luar bandara, Mayor Dimas duduk di dalam mobil dengan radio komunikasi di tangannya. "Target sudah menuju gate. Kita harus bergerak sekarang." Dari ujung telepon, suara Jenderal Arya terdengar tenang, tetapi dingin. "Jangan biarkan dia pergi." Suryatama berjalan cepat melewati gerbang keberangkatan. Tetapi sebelum dia bisa mencapai pemeriksaan keamanan, sebuah tangan kuat mencengkeram lengannya. Dia mencoba menarik senjatanya, tetapi dalam sekejap, siku keras menghantam perutnya, membuatnya terhuyung ke belakang. Di depannya, Mayor Dimas berdiri dengan mata penuh amarah. "Kau pikir bisa melarikan diri?" Suryatama tersenyum pahit. Darah merembes di sudut bibirnya. "Kalian tidak bisa membunuhku di sini. Ini bandara. Ini wilayah sipil." Dimas tidak menjawab. Dia hanya memegang kerah jaket Suryatama dan menyeretnya dengan paksa ke dalam ruang keamanan bandara. Saat pintu tertutup, ruangan itu hanya diisi oleh beberapa pasukan Kopassus yang menunggu di dalam. Tidak ada kamera, tidak ada saksi. Jenderal Arya berdiri di sudut ruangan, menatap Suryatama dengan tatapan penuh kebencian. "Kau adalah pengkhianat negeri ini," katanya dengan suara rendah. "Bukan hanya kau melindungi penjahat, tapi kau juga menjual harga dirimu sebagai aparat." Suryatama menelan ludah. Dia tahu negosiasi tidak akan menyelamatkannya kali ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dor, peluru terakhir itu menembus dadanya. Kompol Suryatama terhuyung sebelum akhirnya jatuh ke lantai. Darah menggenang di bawah tubuhnya. Jenderal Arya menatap mayat itu sejenak, lalu berbalik menuju pintu.
Kita sudah menyelesaikan tugas kita. Sekarang, kita kembali ke markas. Di luar, hujan mulai turun lagi. Seolah-olah kota ini sedang mencuci bersih darah dan dosa yang telah mengotori jalannya. Tidak ada perayaan, tidak ada sorak kemenangan, hanya bayangan yang bergerak pergi, meninggalkan jejak yang tak akan pernah terlupakan.